Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan berita di hari Rabu yang lalu pemirsa di koran Radar Cirebon berkaitan dengan adanya tuntutan dari buruh ya atau para pekerja, tuntutan kenaikan upah sebesar 15% ya untuk Cirebon dan 13% untuk nasional. Nah, di pagi hari ini saya hadirkan ada Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kabupaten Cirebon, dan juga ada Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Serikat Pekerja Nasional SPN Kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon, yang nanti kita akan berbincang mengenai tuntut kenaikan upah 15% di tahun 2023. Apa sih yang menjadi tuntutan untuk kenaikan upah nih pemirsa di tahun 2023 ini? Kemudian apa yang rasionalisasi kenaikan upah ini didasarkan pada apa nih pemirsa? Nanti kita akan obrolkan dengan yang tadi saya sebutkan pemirsa. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ahlan wa sahlan Piala Dunia di tahun 2022. Kemudian didalami temuan limbah medis berserakan di pinggir Sungai Babakan di Kecamatan Sumber. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Akhirnya BIJB hidup lagi. Kemarin Garuda bawa ratusan jamaah umroh ke Tanah Suci. Ya, semoga ini awal yang baik seperti dikatakan oleh Garuda. Ini pemirsa di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Catatan dari Padhalan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kumpulan pengabdi. Ya, kemudian obituari Insinyur Haji Iman Taufik, ya, pengusaha asal Cirebon yang mendunia. Ini dikenal dermawan dan mau terjun langsung ke bawah. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Subsidi premi JKN PBI aman. Nah, plafon di rencana anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD 2023 mencapai 30 miliar itu pemirsa. Kemudian Demokrat siap menangkan pemilu di tahun 2024. Ces film Keramat 2, Caruban larang sapa Cirebon. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ada pernyataan dari seorang kubu ini pemirsa, asal bayar dapat KTP. Disdukcapil sebut hanya dapat kuota 4.000 keping blanko selama sebulan. Kemudian imbas dari industri, lahan pertanian jadi lahan tidur. Itu pemirsa. Kemudian jalan sehat Cirebon Katon untuk guru dan tenaga kesehatan. Ya, prestasi di Porprov jeblok. KONI Kabupaten Cirebon langsung evaluasi. Ini dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Jaga kedaulatan pangan, PDI Perjuangan inisiasi gerakan kebun rakyat. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. 2 tahun PDAM macet, curhat warga Panjunan. Ada pernyataan dari Fitra Malik, baru saya dengar. Kemudian rekrutmen badan ad hoc KPU dimulai. Ya, Demokrat bertekad kembalikan kejayaan. Masa buruh demo PT Diamond Internasional.
Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, ada Kang Acep Sobarudin. Selamat pagi Kang Acep, apa kabarnya Kang Acep? Selamat pagi Kang Afif, alhamdulillah sehat. Selamat pagi pemirsa. Oke, dan di sebelah Kang Acep ini pemirsa ada Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kabupaten Cirebon, ada Kang Wawan Rianto. Selamat pagi Kang Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Wawan? Alhamdulillah sehat Kang Afif. Oke, terima kasih Kang Wawan dan juga Kang Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Acep nih, Kang Acep. Ini pendapat Anda ya, ini tuntutan kenaikan upah 15% di tahun 2023 ya untuk Kabupaten Cirebon ya. 15%. Kalau nasionalnya 13% kan? Menurut Anda ini sudah rasional belum? Ya, kalau kita kembali lagi ya Kang Afif, bahwa untuk kenaikan UMK di tahun 2023, kalau kita melihat dengan regulasi yang PP 36 saat ini menurut pemerintah adalah hukum positif. Tapi kami melihat bahwa kenaikan menggunakan PP 36 itu tidak rasionalis karena masih tetap di bawah UMK, di bawah inflasi. Kalau kita lihat kembali lagi secara ini, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ya setelah putusan MK tersebut menyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa aturan-aturan yang ke depan ataupun yang untuk turunan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu ditangguhkan selama 2 tahun untuk perbaikan. Berarti kembali lagi kepada aturan yang lama, regulasi yang lama itu PP 78. Kalau kita lihat menggunakan PP 78 bahwa inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi itu kalau kita lihat data di tanggal 21 September 2022 bahwa inflasi di Indonesia dalam ini Jawa Barat itu 7,7% dan pertumbuhan ekonomi sendiri 5,72%. Kalau kita, kalau kita lihat secara jumlah itu 14,42%. Kenapa kita meminta 15? Karena kita ada pembulatan untuk proyeksi di tahun 2023. Karena perhitungan tersebut di tahun 2022, sedangkan diberlakukan di tahun 2023. Pastinya di awal tahun pedagang-pedagang atau dalam hal ini ya harga sembako pasti akan naik. Nah, disitulah penyesuaian proyeksi kami. Kita meminta 15% itu adalah supaya di tahun 2023 nilai itu sesuai kebutuhan layak pekerja buruh di Kabupaten Cirebon tersebut. Oke, dan saya ke Kang Wawan. Kang Wawan, ini Anda sebagai Ketua DPC SPSI Kabupaten Cirebon ya, menanggapi tuntutan kenaikan upah nasional 13%, untuk kabupaten 15%. Ini rasional nggak menurut Anda? Logis tidak menurut Anda? Ya, ketika kita bicara logis, pasti kita pertimbangannya sudah sangat matang sekali. Kenapa seperti itu? Ya ketika kita flashback di tahun 2022, bahwa dengan formulasi PP 36 ini kan sangat merugikan terutama kaum buruh secara kenaikan upah. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke tahun 2022, seperti contoh saja di Kabupaten Cirebon, kita kemarin formulasinya menggunakan PP 36. Kita menggunakan inflasi 1,76 pada saat itu. 1,76. Tetapi kenaikan upahnya hanya 0,46. Artinya kan ada disparitas nilai. Ketika bicara inflasi berarti kan ada kenaikan barang-barang, sembako atau apapun. Tetapi yang diberikan terhadap kenaikan upah itu hanya 0,46. Artinya hampir 60% kita harus menanggung beban dari kebutuhan terkait dengan kenaikan inflasi tersebut. Nah, dari aspek itulah sehingga pemerintah sepertinya menyadari terhadap kesalahan itu. Akhirnya kita kan di akhir-akhir minggu ini kan mendengar statement dari pemerintah bahwa di tahun 2023 ini pemerintah akan menggunakan formulasi baru terkait dengan pengupahan 2023. Jadi artinya dengan seperti itu, kalau kita masih menggunakan formulasi PP 36, dipastikan buruh akan menanggung dampak dari inflasi.
Kenapa seperti itu? Dipastikan ketika masukkan formulasi PP36, upah itu pasti kenaikannya di bawah inflasi. Upah itu ya? Upah itu dipastikan kenaikannya akan di bawah inflasi. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita bicara tadi udah sama oleh Kang Acep bahwa ketika kita bicara secara regulasi, kan di MK sudah dinyatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker itu kan inkonstitusional. Ya. Artinya dengan seperti itu berarti artinya diberlakukan kembali ketika sudah ada perbaikan terhadap undang-undang tersebut. Jadi artinya seperti itu. Artinya ketika ada existing berarti ini yang kembali diberlakukan PP 78? Tidak. Sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pengupahan tahun 2023. Yaitu melalui Permenaker 18 tahun 2022. Jadi di situ sudah tersampaikan bahwa untuk pengupahan 2023. Jadi ini tidak panjang kalau bicara, karena di situ sudah ada bahasanya formulasi pengupahan tahun 2023. Jadi artinya khusus tahun 2023. Apakah nanti 2024 akan berubah lagi nggak tahu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tergabung di SPSI menanggapi hal demikian seperti apa, Kang? Ya, pastinya kalau kita bicara secara regulasi, sebenarnya kalau kita ngelihat di Permenaker 18 ini sepertinya kayak ada copy paste terhadap PP 78. Cuma memang di situ ada sebuah pengurangan. Tetap di dalam PP 78 kan kita bicara masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sama di Permenaker 18 ini ketika saya baca secara singkat bahwa seperti yang disampaikan oleh Menaker pada saat kemarin itu ya memang tetap dia menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Cuma digunakan cuma di pertumbuhan ekonomi itu ada lagi pengalinya namanya indeks tertentu. Ya, jadi pengurang gitu terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Indeks tertentu ya. Indeks tertentu. Oke. Itu ya. Kang Acep, kalau di rekan-rekan pekerja yang tergabung, buruh yang tergabung di SPN menanggapi hal ini bagaimana gitu, Kang? Ya. Kembali lagi ya, kita melihat dari regulasi yang terlalu bahwa pemerintah dalam hal ini tidak boleh mengeluarkan kebijakan lain, walaupun kita lihat bahwa PP 36 sangat-sangat kurang tepat buat kami buruh dalam hal ini. Seharusnya kembali lagi ke PP 78 seperti tadi Bung Wawan bilang bahwa Permenaker 18 itu secara tidak langsung tidak jauh keluar dari PP 78, cuma ada pengurangan di sana, yaitu di laju pertumbuhan ekonomi dikali alfa atau nilai indeks di bagian tertentu. Itu ya. Seperti itu. Jadi kami berharap PP 78 kita upayakan, karena itu adalah regulasi yang seharusnya yang digunakan seperti itu. Oke, tahan dulu Kang Acep dan juga Kang Wawan, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, di pagi hari ini saya masih bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kabupaten Cirebon. Ada juga Ketua DPC SPN Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon pemirsa. Saya ke Kang Wawan, Ketua DPC SPSI Kabupaten Cirebon. Kang Wawan, Anda bisa menyampaikan itu kenaikan 15% itu yang dituntut itu kan? Nah, ini rasionalisasinya bisa Anda jelaskan gitu per itemnya gitu Kang Wawan. Terkait kenaikan, jadi tadi disampaikan bahwa pasti kita kepada mengacu terhadap dua aspek tadi, disebut dengan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Tadi disampaikan Kang Asep secara rinci, tadi sudah disampaikan bahwa memang kita menggunakan dua variabel adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun sekarang, dan juga kita ada penambahan proyeksi di tahun 2023. Jadi seperti itu, sehingga keluar tadi angka sekitar 14,84 kalau salah ya tadi, seperti 14,8 ya, sehingga kita kumulatkan ke angka 15%. 15% ya. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya bicara terhadap tuntutan tersebut, ya ini kan kita juga melihat dampak dari beberapa aspek yang memang terjadi di tahun 2022 yang memang sangat sekali mendasar terhadap
dampak itu adalah termasuk kenaikan BBM yang memang kemarin diberlakukan oleh pemerintah. Kenaikannya kan pemerintah kalau kita bicara BBM itu kan hampir di atas 30% gitu, salah ya, dari angka 8 Pertalite 86 ya, jadi sampai 10.000. Artinya kan naikannya luar biasa. Jadi itu memang kalau ketika kita bicara BBM kan artinya akan membawa dampak secara menyeluruh terhadap kebutuhan, baik itu secara menyeluruh, baik itu kebutuhan transportasi kita, kebutuhan sembako kita, pokok. Jadi semuanya akan berdampak terhadap itu. Sehingga dari aspek-aspek itulah kita menyampaikan tuntutan kita seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita masih menggunakan formula PP 36 di tahun 2023 itu dipastikan, tadi saya sampaikan, dipastikan bahwa upah tahun 2023 itu kenaikannya di bawah inflasi. Jadi ketika kita bicara di formula PP 36 itu kan menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Di situ memilih, kalau kita melihat data yang memang sudah disampaikan, itu kan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat kan 5,88%. Sedangkan inflasi sampai di kuartal ketiga bulan September, Provinsi Jawa Barat itu di angka 6,12%. Artinya, dengan seperti itu ketika pemilihan, ini kan formulanya suruh memilih antara PI ataupun inflasi. Namanya orang suruh memilih, pasti yang dipilih kan nilai yang tertinggi. Tertinggi ya? Ya betul, berarti di angka inflasi. Inflasi ya? Ya, inflasi kan 6,12. Kita sudah menghitung semua kabupaten kota yang memang ada di Provinsi Jawa Barat. Kalau menggunakan formula PP 36 ini, dipastikan kenaikannya di bawah di bawah inflasi. Tertinggi itu sekitar 5%. Bahkan ada 4 kabupaten yang tidak naik kalau menggunakan formula PP 36. Di tahun 2023 nih? Iya, kalau menggunakan formula 36. Di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta itu nggak naik. Tidak naik? Tidak naik kalau upahnya nggak naik kalau menggunakan formula PP 36. Sehingga kita di dalam pengupahan kan selalu menyampaikan bahwa kita menolak terhadap PP 36. Karena dampaknya ya tadi seperti itu. Nggak sama upah nggak naik. Sedangkan kebutuhan sekarang kita tahu sendiri inflasi tinggi. Masa nggak naik kan nggak logis. Makanya kemarin secara eksplisit Menteri Tenaga Kerja menyampaikan hal yang secara garis besarnya yang menyadari bahwa dengan PP 36 ini dampaknya kepada buruh adalah daya belinya rendah. Betul, daya beli rendah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang disebut dengan Permenaker 18 tahun 2022 yang akan mengatur kebijakan upah di tahun 2023. Walaupun ya itu belum bisa mengakomodir lah terkait dengan kepentingan kita di buruh. Karena kita kalau bicara secara regulasi tadi sampai oleh Kang Acep juga, kalau memang kita komit bahwa ketika regulasi ini dibilang ini konstitusional, berarti kan kita akan kembali kepada regulasi lama. Tapi pemerintah sekarang sudah melakukan peraturan yang baru, tapi kita juga akan mengawal peraturan itu terkait dengan pengupahan tersebut. Jadi seperti itu Kang Apip terkait dengan penetapan upah di tahun 2023. Kang Acep, ya tahan dulu kawan, Kang Acep. Nah, dari yang tadi itu ada beberapa kabupaten kota yang tidak naik gitu ya di tahun 2023 ini. Nah, Anda di Kabupaten Cirebon naik 15%, belum ya? Belum 15%. Tapi ini ada kenaikan sekitar berapa Kang Maman tadi? Kabupaten itu? Kalau kita lihat dari formulasi PP 36, saya bilang tadi kan inflasi 6,12. Iya. Kita kemungkinan secara formulasi kenaikan sekitar 3,72 lah, sekitar 80 ribuan. 80 ribuan lah ya. Nah, ini menurut Anda, Mas, ini cukup melegakan nggak? Walaupun naik hanya 83 ribuan ya? Ya. Kalau kita lihat dari kebutuhan dari masyarakat dalam ini buruh ya. Tadi disampaikan bahwa dampak BBM sangat dirasakan oleh buruh dalam hal ini. Yang di tahun 2022 sendiri kenaikan itu adalah 10.000 sekian. Dengan dampak dari BBM kenaikan itu kurang lebih hampir 30% dari 7.650 menjadi 10.000. Berarti kan ada nilai 2.350. Kita anggap itu kebutuhan pekerja dalam satu hari. Mereka menggunakan BBM dalam ini bentuk petralit ya, kita anggap itu bentuk petralit sehari 1 liter. Kalau digunakan dalam 1 bulan itu 30. 2.350 kita hitung-hitungannya. 2.350 dikali 30 hari berarti kurang lebih antara 70 ribuan. Itu baru satu item. Berarti pekerja Kabupaten Cirebon dalam hal ini
atau mengeluarkan anggaran tambahan di saat kenaikan UMK di tahun 2022 dan 10.000 itu dampak dari satu item saja mereka sudah 70.000 lebih. Ditambah lagi kenaikan harga sembako yang saat ini mungkin semua mengetahui sudah naik, bukan naik, berarti udah berubah harga. Kalau saya bilang udah berubah harga, karena kalau naik pasti ada turunnya. Kalau berubah harga ya udah tidak akan turun, tidak akan turun secara tidak langsung. Kalau dilihat hitungan PP 36 sendiri menggunakan batas atas, batas bawah dengan dengan kenaikan, kebetulan saya juga sempat hitung kurang lebih nggak beda jauh, pastinya adalah di bawah inflasi. Yaitu kurang lebih 2,42 sampai dari 3,78%, kurang lebih antara 55 sampai 83. Kalau menurut kami untuk kebutuhan di Kabupaten Cirebon sendiri masih belum layak. Masih belum layak. 84 ribuan itu? Iya, masih belum layak. Belum layak. Kenapa gitu? Karena kebutuhan saat ini kita ketahui tadi saya sampaikan baru satu item saja udah 70.000. Terus karyawan atau pekerja mengeluarkan kebutuhan pada saat untuk transportasi pada saat berangkat pulang kerja tersebut. Belum ditambah yang lain, kebutuhan yang lain. Secara tidak langsung kita melihat tadi inflasi bersyarat, kita kembali lagi kepada PP 78 dengan ditambah lagi proyeksi. Kami melihat ada proyeksi ya, karena saya yakin dari dampak yang kenaikan BBM sendiri itu bisa akan membuat kenaikan 2 kali. Karena dengan apa? Dengan adanya di awal tahun pasti mereka akan naik kembali harga sembako tersebut. Jadi kita meminta akan mengikuti lah ya. Akan mengikuti. Nah, maka dari sini kita ada proyeksi supaya kebutuhan benar-benar kebutuhan pekerja itu memang layak di Kabupaten Cirebon tersebut. Seperti itu. Oke, Kang Wawan. Siap. Dari beberapa ada 20 ya kabupaten kota di Jawa Barat nih ya. Menurut Anda kenaikan terbesar di tahun 2023 ini itu di mana? Kabupaten mana gitu? Ya, ketika bicara kenaikan upah tuh formulasi PP 36 itu yang pasti diuntungkan tuh pasti daerah itu yang sifatnya kota. Kenapa saya bilang kota? Kan di dalam formulasi PP 36 itu di situ yang menjadi faktor terbesarnya adalah terkait dengan kebutuhan per kapita atau konsumsi per kapita dalam 1 tahun. Artinya kan bisa dipastikan itu kan akan berdampak terhadap jumlah penduduk. Pasti kalau di perkotaan sama di perkabupaten kan masih beda. Pedesaan. Dari sisi aspek sisi daya beli kan pasti akan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan kabupaten ataupun kota. Saya kasih contoh aja, kayak di Cirebon. Di Cirebon itu di kota atau kabupaten ya? Saya ambil 2 contoh. Kabupaten itu konsumsi per kapitanya 1.135.006 perak. Itu kabupaten. Sedangkan di kota itu konsumsi per kapita udah 1.559.130 perak. Itu per kapita ya. Itu konsumsi per kapita. Jadi artinya jauh sekali. 1.100.000 dengan 1.500.000. Belum jumlah penduduknya kan jauh sekali antara kota dengan kabupaten. Jadi artinya dipastikan kalau kita menggunakan formula PP 36 ini tahun kemarin, tahun 2022 itu pasti yang akan lebih besar dan terbesar pasti di kota. Dan kemarin kalau kita lihat data yang memang kita itu di Jawa Barat itu paling tinggi kalau masa di kota Bekasi, letter tingginya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat untuk kenaikannya. Yang paling rendah tidak naik berarti? Yang tidak naik itu kemarin ada 7 atau enggak 8 tahun kemarin. 7 atau 8 kabupaten. Kalau kota semua naik. Yang nggak naik itu kabupaten. Itu ada sekitar 7 atau 8 kabupaten nggak naik di tahun 2020. Iya, di Jawa Barat ya? Iya. Kalau masih menggunakan formula PP 36 2023 dipastikan ada 4 kabupaten yang tidak naik. Itu kan tidak logis gitu ya. Kadang kita sudah inflasi sangat tinggi, pertumbuhan katanya pemerintah sekarang tinggi juga. Masa masyarakat tidak mendapatkan efek dari itu? Dan upah masih nggak naik kan nggak logis. Jadi artinya ya kita secara jelas, secara terang bahwa kita buruh tetap menolak terhadap formulasi PP 36 untuk pengupahan 2023. Dan kita sekarang lagi mengawal formulasi yang sekarang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengupahan 2023. Seperti itu Kang Habib. Oke, ya. Kawan tahan dulu ya. Dan nanti setelah jeda kan saya kembali ke Kang Acep nih. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini.
masih di hadapan Anda pemirsa di pagi hari ini. Saya masih bersama Kang Wawan Rianto, Ketua DPC SPSI Kabupaten Cirebon, dan ada Kang Acep Sobarudin, Ketua DPC SPN Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Saya kembali ke Kang Acep. Kang Acep, ini juga ada yang membayangi ya, teman-teman pekerja, yaitu tentang PHK besar-besaran nih ya. Pendapat Anda ini tentang PHK besar-besaran yang menghantui teman-teman pekerja. Pendapat Anda, Kang Acep? Ya, PHK massal kalau kita lihat itu kan baru isu-isu yang disampaikan oleh dalam ini statement itu kami dengar malahan dari pihak dinas sendiri ya, dinas provinsi itu menyampaikan terjadi akan PHK massal 70.000 pekerja. Kalau kita lihat di data, secara data itu untuk PHK sendiri dinas sendiri belum mempunyai data secara langsung, secara total berapanya. Tapi sebenarnya inilah agenda kebanyakannya, itu adalah agenda-agenda perusahaan menjelang kenaikan dengan menjelang Lebaran itu rata-rata perusahaan itu mem-PHK. Tapi kalau kita lihat itu bukan PHK, karena informasi yang saya dapat adalah adanya perubahan status dari pekerja. Dalam hal ini mereka pengusaha sengaja mem-PHK tetapi mengerjakan kembali orang baru. Jadi kalau dibilang PHK massal akhirnya banyak pengangguran, sebenarnya ada penerimaan juga untuk mengisinya di sana agar mereka tujuannya membayar upah tidak lebih besar. Karena menggunakan karyawan baru kan berarti kan memberikan upah yang baru. Itu adalah strategi menurut saya, strategi pengusaha untuk biasanya di awal tahun dengan mendekati Lebaran. Itu seperti itu. Dan jadi, kalau Kang Acep melihat hal ini adalah hal yang biasa gitu. Adanya isu-isu demikian. Itu hal-hal biasa perusahaan, ada pengusaha menyampaikan di sana, apalagi dengan ada kenaikan rencana ada pembahasan UMK, itu biasanya mereka akan mengunculkan supaya apa? Informasi yang saya dapat sendiri bahwa dari pihak pengusaha sendiri yang menyatakan keberatan bahwa untuk kenaikan di tahun 2023 itu kan sangat sangat sayang sekali kami kalau lihat statement seperti itu, bahwa yang kena dampak BBM sendiri kan bukan hanya pengusaha, kita pekerja pun sama terkena dampak. Itu hanya isu-isu, bahkan kita juga tanyakan langsung dari perangkat bahwa isu tentang PHK itu adalah tidak benar. Karena kalau secara di sektor TGSL ya dalam hal ini, bahwa dari Kementerian Perekonomian sendiri menyampaikan bahwa tingkat progres untuk tekstil dan TGSL itu malah meningkat. Sedangkan isu-isunya adalah PHK massal. Itu sangat tidak sinkron dengan apa yang disampaikan dengan Menteri Perekonomian tersebut. Baik. Kang Wawan, Anda mensikapi ini menurut seperti dikatakan Kang Acep, ini hanya sebuah isu dan disikapi oleh DPC SPN ini adalah itu hal yang biasa, terutama menjelang kenaikan upah dan juga menjelang Lebaran gitu ya, isu-isu PHK besar-besaran, PHK massal ini. Anda di SPSI seperti apa juga mensikapi ini, Kang Wawan? Ya, memang ini adalah hal biasanya kalau kita bahas secara garis besarnya, ya kalau kita bicara ini memang sesuatu yang biasanya ada lah ketika menjelang pengupahan. Maksudnya ada PHK? Bukan ada informasi ini kalau kita bicara ada beberapa, kalau gitu ya bahasanya untuk bagaimana menakut-nakuti kita lah sebagai buruh itu supaya ini pengalihan isu atau apa menurut Anda? Kalau kita bisa kategorikan seperti itulah. Jadi kalau sudah gitu ya, ada penetapan upah itu di framing akan ada PHK besar-besaran ataupun apapun itu. Jadi artinya itu seperti itu. Karena kemarin saya sudah beberapa kali baca data terkait dengan pertumbuhan industri yang ada di Indonesia. Memang kita dampak sekali itu di tahun 2020 lah ya, 2020 terkait pandemi itu hampir semua sektor industri itu semuanya tiarap, ya semuanya tiarap. Kecuali ada beberapa sektor yang memang agak punya menikmati, seperti chemical lah ya, contohnya industri chemical terkait dengan dampak pandemi kan chemical naik. Kemudian
makanan minuman naik juga gitu ya. Tapi selain itu memang dampaknya cukup luar biasa terhadap industri. Tapi di tahun 2021 kita melihat tren posisinya itu udah berbeda. Jadi sudah ekonominya itu sudah membaik terkait dengan perubahan sistem industri. Bahkan di tahun 2022 ini kemarin kita kalau melihat dari sektor, kalau saya membaca kurang lebih di atas 20-an lah, itu semuanya sudah posisinya ke arah kanan semua. Jadi sudah positif semua gitu loh ya. Positif Jadi semua. yang menghembuskan isu ini sebetulnya siapa gitu kawan? Ya, Anda analisa itu dari mana? ya kalau bicara isu ataupun apapun, tapi kan kemarin sudah beberapa hal dibantah dari terkait dengan adanya PHK ini gitu ya. Jadi karena ya tadi sampaikan oleh Kang Acep bahwa di beberapa mungkin bukan PHK tadi sampaikan, tetapi kita melihat ada beberapa yang kita sampaikan ya kebenaran itu kan belum pasti. Gitu. Buktinya juga sekarang industri juga masih jalan kok. Gitu. Jadi belum ada hal yang pasti. Gitu ya. Jadi artinya jadi ini pendek kata tidak perlu dikhawatirkan gitu. Ya tidak dikhawatirkan karena kalau kita bicara secara data, ini kan datanya Dapik bahwa tahun 2022 itu kan pastikan banyak industri yang sudah ke arah ke kanan, sudah membaik gitu lah, artinya sudah membaik terhadap dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi artinya itu yang mungkin ya kita juga sebagai pekerja juga harus memandang itu, melihat itu bahwa yang sekarang kita katakan bahwa harusnya tahun 2022 ini harus lebih baik gitu. Melihat kondisi ekonomi itu ataupun yang lain. Baik. Kembali ke Kang Acep nih. Kang Acep, dari kalau kita komparasi ya, bandingkan dengan di tahun 2022 yang lalu akhir ya, berkaitan dengan tuntutan dari teman-teman SPN, kemudian tidak dikabulkan ya waktu itu ya, tidak naik ya. Saya ingat betul gitu waktu itu. Kang Acep, dengan di tahun 2022 akhir ini, kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 yang lalu, itu lebih baik mana gitu sikap akomodatif dari pemerintah ataupun dari dinas terkait berkaitan dengan tuntutan dari teman-teman pekerja itu, teman-teman buruh. Kalau dari tahun 2021 kita juga berupaya memperjuangkan dari kawan-kawan untuk aspirasi tentang kenaikan dalam SPN untuk kenaikan UMK di tahun 2022. Dan sekarang pun kita kemarin tanggal 14 November ya, kita pun aksi unjuk rasa kepada Pak Bupati yang intinya adalah memberikan support kepada pemerintah daerah agar untuk membantah isu-isu yang tadi saya sampaikan. Tujuannya agar jangan sampai isu itu menjadi permasalahan pada saat pembahasan tentang di rapat pleno tersebut. Kita sampaikan dan kepada dalam hal ini Pak Bupati tidak menemui kami, hanya asisten daerah dengan juga kepala dinas. Mereka menyampaikan dan mereka menyampaikan isu itu memang kita harapkan tidak benar isu-isu tersebut. Kalau tanggapan dari pemerintah sendiri, kami melihat kalau pemerintah sih tetap mengacunya ke regulasi yang mungkin saat itu masih menggunakan TP 36. Kita meminta agar pemerintah melihat dalam hal ini Pak Bupati, karena kan otomatis dari Dewan Pengupahan Kabupaten akan merekomendasikan UMK ke Bupati dan Bupati akan merekomendasikan kepada Gubernur. Kita meminta Pak Bupati agar kenaikan UMK di tahun 2023, kenapa tadi saya sampaikan 5% adalah saya sampaikan bahwa inflasi kita melihat dari tanggal 21 September sebenarnya 7,7 dan laju penerimaan sudah 5,72%. Kalau di total kurang lebih 15% adalah ditambah dengan proyeksi di tahun 2003. Itu tanggapannya hanya akan kami sampaikan dan akan kita bahas di dalam di Dewan Pengupahan. Karena satu sisi kalau di Dewan Pengupahan sendiri, kalau kita lihat komposisi dari Dewan Pengupahan itu 211, dua pemerintah, satu Apindo dan satu pekerja dari unsur pekerja. Kalau hanya satu sisi kita melihat ini, kita akan lemah di secara bargaining ya. Di sana Dewan Pengupahan ini. Di Dewan Pengupahan, menurut saya di posisi kami dari buruh di Dewan Pengupahan sendiri lemah. Itu ya. Baik, dan kembali saya ke Kang Wawan. Kang Wawan, kalau isu itu menurut Anda tidak betul adanya ya, jadi ini sebetulnya sengaja dihembuskan
ini untuk kepentingan siapa dan keuntungan siapa? Analisa Anda dari SPSI, Kang Wawan. Tapi tahan dulu kawan ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Kang Wawan nih, Kang Wawan Rianto. Ini berkaitan dengan langkah dari SPSI sendiri untuk mengawal kenaikan upah yang dituntut sebesar 15% ini bagaimana, Kang? Langkah ke depannya nih, Kang, dari SPSI, Kang. Ya, yang pertama pastinya kita sebagai warga negara yang baik, kita akan ikutin aturan yang memang pada saat pemerintah di dalam rapat Dewan Pengupahan, Pleno Pengupahan. Kapan itu rencananya Pleno Pengupahan? Ya, sampai saat kita belum informasi, karena berdasarkan regulasi yang baru ini bahwa sebelumnya di PP 36 itu kan batas pengupahan untuk provinsi itu kan maksimal tanggal 21 November. Kemudian UMK itu batas maksimal pengupahannya ditetapkan oleh gubernur itu tanggal 30 November. Tetapi dengan Permenaker baru tentang pengupahan tahun 2022 ini diundur waktunya. Jadi untuk UMP itu adalah batas maksimalnya gubernur akan menetapkan tanggal 28 November. Oh, 28 November. Kemudian UMK itu batas maksimal penetapan UMK itu oleh gubernur tanggal 7 Desember. Sehingga ya sekarang kita lagi mempersiapkan langkah-langkah yang akan kita tempuh terkait dengan bagaimana kita tetap berusaha meminta kepada pemerintah terkait dengan kenaikan ini ya tidak menggunakan formulasi PP 36 dan tadi disampaikan lagi kita adalah kenaikannya. Tapi itu sudah disampaikan Kang Wawan ke pemerintah provinsi? Iya, kita secara resmi tertulis sudah disampaikan. Ya, kita beberapa kali sudah melakukan aksi bahwa kita pertama statementnya tetap kita menolak terkait dengan formulasi PP 36 itu adalah statement yang jelas terhadap hal tersebut. Ya kemarin kita disampaikan bahwa rakor terakhir di Jawa Barat juga sama, kita sudah sepakat itu untuk menyampaikan kepada pemerintah provinsi supaya ya karena kita mengambil sikap tadi untuk kenaikan upah tidak menggunakan formula PP 36 dan penaikannya minimal kita adalah 13% tadi Kang Apip. Jadi itulah langkah-langkah yang kita akan ambil. Ya kalau di tingkat kabupaten ya kalau memang itu tidak bisa dijalankan oleh ataupun tidak didengar oleh pemerintah daerah ya tidak ada kata lain kita ya pasti akan turun jalan lah. Turun ke jalan lagi. Itu pasti yang harus kita aksi lagi ya. Ya harus kita lakukan karena kan itulah yang kalau pemerintah nggak mendengarkan ya kita mau nggak mau seperti itu. Itu ya Kang Acep. Kalau dari DPC SPN sendiri nih untuk mengawal kenaikan upah yang dituntut sebesar 15% ini bagaimana? Apa sama seperti SPSI atau bagaimana Kang Acep? Ya, langkah pertama kami dari SPN dalam hal ini bersama kawan-kawan federasi yang lain juga ya. Kita akan duduk bersama dari ketua dan sekretaris federasi, kita duduk bersama dan juga ada perwakilan dari anggota DPK biar satu sepahaman dulu agar apa yang nanti di rapat pleno yang akan dibahas itu bisa ya sesuai dengan harapan kita dari serikat pekerja. Dalam hal ini adalah kenaikan menggunakan 15% secara tidak langsung. Adapun hari ini juga informasi yang saya dapat bahwa dari kementerian sendiri sudah lakukan sosialisasi dalam hal ini ya perihal tentang Permenaker 18 tahun 2022 bahwa rencana nanti sore juga ada pertemuan juga di Dewan Pengupahan dalam hal ini adalah mendengarkan biar sepahaman tentang Permenaker 18 tahun 2022. Nanti kalau seandainya memang pemerintah dalam hal ini ke depannya tetap tidak mengakomodir dari kawan-kawan buruh dalam hal ini, apakah itu di dalam berita acara nanti di rapat pleno ataupun yang lain, yang pastinya kita bersama-sama SPN, bersama-sama kawan federasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cirebon, seperti Kang Wawan bilang bahwa kalau seandainya memang dia diakomodir ya kita nggak ada jalan lain, kita lawan, turun ke jalan. Kita akan turun ke jalan bersama-sama. Bahkan kalaupun memang perlu ada pengawalan di dalam rapat pleno, kita akan melakukan pengawalan di rapat pleno bersama kawan-kawan. Seperti itu. Itu ya yang akan dilakukan dan tentunya itu merupakan cara terakhir ya ketika turun ke jalan itu. Ya.
Kalau untuk aksi jalan, yang pastinya itu untuk di Kabupaten Cirebon sendiri akan kita lakukan, karena kan otomatis yang memutuskan UMK itu adalah gubernur. Kita pun akan lari ke gubernur juga. Kita akan lakukan aksi, kita akan ke Bandung ke Bandung juga dengan kawan-kawan Aliansi Jawa Barat juga akan turun di sana. Nah, jika hal ini tidak diakomodir ya. Betul. Ya, sama juga Kang Wawan akan melakukan demikian. Ya, pastinya kan ketika bicara regulasi, yang pertama kita kan mengawal bagaimana penetapan upah di masing-masing kabupaten. Ya, jadi artinya melalui pleno pengupahan pada saat sidang Dewan Pengupahan yang ada di kabupaten. Karena dari sidang pleno pengupahan itulah kita akan merekomendasikan terkait dengan upah kepada bupati. Setelah itulah bupati akan menyampaikan rekomendasi upah untuk ke gubernur. Artinya dari situlah kita pertama adalah fokus di internal di Kabupaten Cirebon. Setelah itu kita pastinya karena yang menetapkan bukan bupati kan, artinya dengan seperti itu ya kita setelah kabupaten kita kawal ya kita otomatis kita juga akan mengawal ke provinsi terkait dengan penetapan upah di tahun 2023. Seperti itu Kang Abi. Tapi berarti saat ini baik dari SPN maupun SPSI wait and see tetap ya? Ya, karena kondisi kita kan sekarang lagi menunggu terkait dengan perubahan di Permenaker 811 di tahun 2022 ini. Jadi artinya kita ada revisi itu tuh? Ada revisi ya? Ada revisi, jadi sekarang pemerintah saya disampaikan tadi dari awal sudah mengeluarkan terkait dengan kebijakan pengupahan khusus tahun 2023 ini kan menggunakan Permenaker 18 tahun 2022 sehingga ya kita sekarang lagi melihat kondisi terkait dengan Permenaker tersebut. Baik. Dan saya sekali ini Kang Wawan, Kang Acep, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Acep, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah silakan, terutama untuk teman-teman pekerja silakan. Untuk kawan-kawan anggota Dewan Pengupahan dalam hal ini Kabupaten Cirebon, saya berharap tetap satu visi dan misi kita bahwa untuk memperjuangkan hak pekerja dalam hal ini Kabupaten Cirebon itu tentang upah, karena upah adalah urat nadi pekerja, karena di tangan kawan-kawan kesejahteraan buruh di dalam hal ini untuk penetapan UMK ada di tangan kawan, karena rekomendasi itu muncul dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Saya berharap tolak menggunakan formula PP 36 dalam hal ini, dan kita berharap juga usulan dari kawan-kawan adalah 15% untuk Kabupaten Kota, utamanya Kabupaten Cirebon. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Kang Wawan Rianto. Ya, saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bahwa kami dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita akan menolak ketika pemerintah menggunakan formulasi PP 36 terkait dengan pengupahan. Kemudian yang kedua, ya pada kesempatan yang baik ini, ya apabila kami Serikat Pekerja Serikat Buruh dengan cara terakhir kita melakukan kegiatan, ya harapannya ini bukan kita tidak taat terhadap aturan ataupun apapun, tapi ini adalah bagian kita bagaimana pemerintah bisa merespon apa yang kita inginkan, dan juga masyarakat dan khawatir ketika upah buruh itu naik otomatis juga akan berdampak kepada masyarakat juga, karena kenapa? Mungkin daya belinya akan naik. Mungkin yang dulu biasanya cuma beli ciloknya 2.000 bisa jadi kalau ada kenaikan upah bisa jadi naik gitu, artinya juga berdampak terhadap semuanya. Jadi kita meminta kenaikan upah itu bukan hanya untuk bicara ke buruh saja, tetapi akan juga berdampak terhadap seluruh aspek, terutama adalah bagaimana bicara terkait dengan daya beli terhadap hal tersebut. Jadi artinya di sini saya minta kepada semua anggota serikat pekerja, terutama khususnya di SPSI, kita tetap satu komando, kita akan bagaimana mengawal penetapan upah ini, dan kita berikhtiar supaya upah 2023 tidak lagi seperti upah tahun 2022. Itu Kang Acep. Oke, terima kasih nih ya Kang Wawan, Kang Acep juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.